Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda di hari Kamis ini? Jakarta di sepanjang sore tadi hingga petang diguyur hujan, tapi saya berharapnya tidak ada genangan yang kemudian mengenangi rumah Anda. Entah bagaimana kemudian kabar di sejumlah daerah, tapi kami akan menghadirkan kabar-kabar yang terjadi di sepanjang hari ini baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan di antara kabar-kabar yang sudah kami siapkan adalah sebagai berikut. Ketua BPK Hari Azhar Aziz melaporkan kisruh rumah sakit Sumber Waras kepada Presiden Joko Widodo. Polisi gelar olah TKP di rumah kontrakan korban mutilasi di Tangerang, Banten. Ribuan personel militer Filipina dan Amerika menggelar latihan militer. Dortmund akan bermain menyerang di Anfield pada leg kedua perempat final Liga Eropa. Legenda basket Amerika Serikat Kobe Bryant menjalani laga terakhir di kompetisi NBA. Selain kelima kabar yang cuplikannya baru Anda simak, saya juga masih memiliki sederet kabar-kabar lainnya yang akan menemani Anda sambil menyiapkan apa-apa saja kemudian yang perlu dilakukan untuk esok hari. Langsung saja kita ke kabar yang pertama. Mengawali kabar hari ini, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli RSCM terlibat bentrok dengan petugas keamanan rumah sakit. Kedatangan massa untuk bertemu Direktur Utama RSCM. Mereka ingin mempertanyakan dugaan pelanggaran hukum dalam pengadaan outsourcing tenaga pengamanan hingga menimbulkan kerugian negara sebesar 500 juta rupiah. Dan keinginan mereka ini tidak bisa terlaksana karena dihadang petugas rumah sakit. Masa akhirnya membubarkan diri setelah membacakan tuntutan di depan RSCM. Maka kita butuh kekuatan itu bagaimana penyatukan barisan. Eksekusi kantor Ormas Kepemudaan di Bandung, Jawa Barat berakhir ricuh. Massa terlibat adu mulut dan aksi saling dorong. Puluhan orang yang berasal dari sebuah ormas di Jakarta berusaha menduduki bangunan serta memasang spanduk berisi klaim terhadap bangunan di kawasan Cipagan di Coblong, Bandung, Jawa Barat. Polisi menjaga ketat lokasi kejadian untuk mencegah terjadinya aksi bentrok. Suasana pun semakin memanas saat Ormas Kepemudaan dari Bandung ini tidak terima pelang miliknya diturunkan paksa. Kedua ormas akhirnya terlibat aksi saling dorong. Dalam peristiwa ini, puluhan orang diamankan petugas kepolisian karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Pemirsa, pengosongan dan pembongkaran rumah dinas PT KAI di Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat mendapat perlawanan dari para penghuninya. Kericuhan pun terjadi ketika petugas Pengadilan Negeri Muaro Jambi membacakan putusan eksekusi lahan yang tengah bersengketa. Puluhan penghuni rumah dinas PJKA bersitegang dengan pegawai PT KAI yang hendak mengosongkan dan membongkar rumah-rumah dinas di Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat. Ketegangan semakin meningkat saat petugas PT KAI bersikeras mengosongkan rumah yang sudah puluhan tahun dihuni. Para penghuni rumah menolak dilakukan pengosongan dan menuding PT KAI tidak memiliki dasar untuk mengusir mereka. Walaupun sempat terjadi perlawanan, petugas PT KAI tetap melakukan pengosongan dan pembongkaran rumah dinas PJKA tersebut.
Rencananya lahan rumah dinas seluas 60 hektar ini nantinya akan menjadi lahan parkir stasiun Senen. Kericuhan terjadi saat petugas pengadilan akan membacakan keputusan eksekusi tanah bersengketa di daerah Tangkit, Muaro Jambi. Pihak termohon berusaha mengejar petugas pengadilan dan langsung diamankan pihak kepolisian yang berjaga. Sengketa tanah seluas 2 hektar ini sudah berlangsung sejak tahun 2006 lalu. Setelah menempuh berbagai upaya hukum, pihak pengadilan negeri Muaro Jambi akhirnya memenangkan perkara itu dari pihak pemohon atas nama Punsen. Setelah situasi kembali kondusif, pihak panitera kemudian melakukan pembacaan eksekusi di bawah pengawalan ketat pihak kepolisian. Eksekusi sebuah rumah mewah di Jember, Jawa Timur dihalangi pihak termohon dengan cara menggembok rumah yang akan dieksekusi jurusita pengadilan. Rumah mewah yang berlokasi di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur ini akan dikosongkan petugas pengadilan demi melaksanakan amar putusan Ketua Pengadilan Negeri Jember yang memenangkan pihak pemohon. Saat hendak dieksekusi, kondisi rumah digembok pihak termohon dan memaksa pemohon menjebol pintu pagar dan rumah. Rumah ini telah diagunkan ke sebuah bank perkreditan dan pemiliknya atau termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar cicilan hutang hingga pengadilan melelang sertifikat rumah pada pemohon. Ratusan aparat polisi dari Satuan Dalmas Polres Jember diturunkan untuk mengamankan eksekusi ini. Tim TV One mengabarkan. Hingga saat ini, polisi masih belum mengetahui identitas jenazah korban mutilasi yang merupakan wanita hamil. Proses otopsi pun terus dikebut untuk bisa mendapat sejumlah data yang dibutuhkan penyidik. Teka-teki identitas wanita hamil yang menjadi korban mutilasi di Cikupa masih belum terkuak. Sejumlah data dan fakta terus digali termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga Kamis pagi, jenazah korban masih berada di RSUD Tangerang. Pihak rumah sakit masih menunggu proses otopsi yang akan dilakukan kepolisian. Sore tadi, tim Disaster Victim Identification atau DVA Polda Metro Jaya mengambil sampel DNA dari tubuh korban. Nantinya sampel DNA akan dijadikan pembanding untuk dicocokkan kepada orang yang diduga merupakan anggota keluarga korban. Karena kan sampai sekarang belum ada identitasnya. Jadi nanti kita ambil sampel DNA dari tubuh jenazah tersebut. Nanti kalau ada pembanding anaknya atau ibunya yang diduga sebagai anaknya itu ibunya akan dibandingkan. Jadi kami kesini hanya untuk mengambil sampel DNA. Itu aja. Karena otopsi sudah dilaksanakan sama dokter sini, kami hanya ngambil aja. Itu aja ya. Oke. Jalannya ambil kuku darah juga atau gimana? Iya, jaringan yang masih bisa diperiksa. Ya, kita. Sebelumnya, warga kampung Telaga Sari, Tangerang, Banten, dikejutkan dengan keberadaan jenazah wanita hamil di sebuah kamar rumah kontrakan. Kecurigaan muncul akibat bau busuk dari kamar korban. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan kantong plastik. Pemilik kos-kosan baru diketahui bahwa di dalam kamar kontrakan tersebut ditemukan jenazah dalam kantong plastik dan posisinya adalah di depan kamar mandi, kemudian itu tertutup kantong plastik, kemudian kita laksanakan olah TKP. Dugaan sementara korban tewas dibunuh 3 hari lalu. Polisi masih mencari suami siri korban yang menjadi terduga kuat pelaku. Semoga saja identitas korban segera diketahui dan pelaku dapat ditangkap. Tim TV One mengabarkan.
Dari Banten kita bergeser ke Sumatera Utara ini mengenai pembunuhan terhadap petugas pajak. Pasca gelar prarekonstruksi terhadap pelaku pembunuhan 2 orang petugas penagih pajak di Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, polisi pun akhirnya menetapkan 5 orang tersangka dan kelimanya terancam hukuman mati. Kepolisian Resort Nia Sumatera Utara menggelar prarekonstruksi pembunuhan 2 pegawai pajak KPP Pratama Sibolga, Parodo Toga Siahaan dan Sosano Lase oleh pengusaha karet berinisial AL. Dalam prarekonstruksi dilakukan 20 adegan. Dari adegan yang dilakukan, tersangka dibantu 4 pekerjanya menikam kedua korban hingga tewas di lokasi kejadian. Prarekonstruksi dilakukan dengan pengamanan ekstra ketat karena lokasi dipenuhi warga. Dari hasil prarekonstruksi ini, polisi akhirnya menetapkan 5 pelaku pembunuhan. Kelima pelaku adalah pengusaha jual beli getah karet yang merupakan pelaku utama serta 4 orang karyawannya. Kami informasikan bahwa penyidik Polres Nias telah melakukan upaya untuk mengungkap terjadinya kasus pembunuhan terhadap 2 pegawai pajak dari Sibolga dan dari Pajak Kota Gunung Sitoli. Dan sampai kemarin kita sudah menetapkan 5 orang tersangka yang terlibat di dalam kasus pembunuhan ini, di mana 1 pelaku utama dan 4 orang karyawan daripada pelaku utama ini. Polisi hingga saat ini masih terus mengumpulkan dan memeriksa barang bukti baik milik korban maupun pelaku saat kejadian. Rencananya sejumlah barang bukti akan dibawa ke Medan untuk diperiksa di laboratorium forensik. Akibat perbuatannya, kelima tersangka terancam pidana mati. Tim TV One mengabarkan. Hari ke-6 operasi militer Filipina terhadap kelompok perompak Abu Sayyaf. Tentara Filipina ini mensterilkan salah satu kamp Abu Sayyaf di Provinsi Basilan. Sejumlah persenjataan dan juga persediaan makanan berhasil ditemukan tetapi tidak ditemukan tanda keberadaan 10 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok teroris ini. Dalam operasi militer Filipina di Tipu-Tipu Basilan, 31 anggota Abu Sayyaf tewas. Militer Filipina menyatakan semakin dekat dengan target mereka, pentolan Abu Sayyaf Isninon Hapsilon. Namun mereka tidak menemukan sandera Abu Sayyaf. No indicator of hostages in the camp. We do not want to speculate on it, but there were no reports that hostages are present in Basilan. And as of today, there is still no recent news about the Indonesian hostages and the others? In Sulu or in other parts, there's still an ongoing operation. We are also considering the safety of the hostages, and we will get back to you if there are results of the operations in the area about these kidnapped victims. Dalam operasi militer di Basilan, militer Filipina menemukan 25 bunker di kamp Abu Sayyaf. Bunker-bunker itu berkapasitas 100 orang dan menyimpan sejumlah persediaan makanan, obat-obatan, serta bahan peledak. Dari Zamboanga, Filipina, Randy Wicaksana, Ihsan Zahri, TV One mengabarkan. KPK memeriksa petinggi PT Agung Podomoro Land dan pejabat Pemprov DKI Jakarta terkait kasus suap raperda reklamasi. Kabar selengkapnya saya hadirkan usai jeda.